ya, lengkap dan detail teman-teman. Nah ini yang salah satu yang saya suka teman-teman ya, karena di sini lengkap. Jadi teman-teman bisa memperkirakan letak dari seluruh benda atau furnitur yang teman-teman mau kasih di rumah teman-teman. Jadi ruangannya itu akan pas gitu hitungannya teman-teman, nggak terlalu sempit atau tidak terlalu luas jatuhnya. Setelah kita bisa download ini, kita bisa pilih yang lain ya teman-teman. Furniture Plan View itu yang di download akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku langsung mau mulai aja cara gimana desain rumah ya menggunakan aplikasi atau website gratis ya. Kita buka browser, pertama kita langsung buka browser kita teman-teman. Di sini aku pakai Google Chrome. Teman-teman juga bisa pakai browser yang lain. Nah, di sini kita bisa klik atau kita ketik alamatnya yaitu www.gohome.com. Nah, ini alamat website yang kita gunakan untuk mendesain rumah kita secara gratis teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini udah login ya di akunku teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman belum punya akun, teman-teman klik di bagian sini nanti akan ada muncul login gitu ya, tulisan login, terus kemudian diklik dan teman-teman bisa buat akun sendiri atau bisa login menggunakan Facebook, Google atau dengan Twitter. Jadi mudah teman-teman untuk login atau membuat akunnya. Setelah masuk di sini, masuk ke akun teman-teman masing-masing, kita klik get started ya. Oke. Nah, aku sambil cerita ya, sambil loading, sambil cerita teman-teman, kenapa sih aku pakai aplikasi ini dalam bangun rumahku. Kenapa? Karena yang pertama untuk menghemat budget ya teman-teman. Karena kalau membangun rumah itu nggak hanya butuh budget yang sedikit, tapi lumayan agak banyak teman-teman. Nah, jadi gimana caranya biar bisa ditekan-tekan ya. Mungkin kalau teman-teman Sultan atau budgetnya cukup, Sultan Andara, Sultan Jatah, Sultan Surabaya, atau mungkin yang punya budget cukup untuk menyewa jasa arsitek, ya itu bagus teman-teman, lebih baik. Tapi kalau memang budgetnya biar bisa ditekan-tekan ya untuk menghemat, kalian teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Nah, di sini ada menu new project ya teman-teman, yaitu project baru yang teman-teman akan buat. Di sini sebenarnya ada beberapa referensi template yang teman-teman bisa gunakan, tapi aku nggak pakai template ini. Aku mau desain rumah, pilih yang draw ya teman-teman. Pilih yang draw, nanti akan di sini kanvasnya ini bentuknya seperti ini teman-teman, kotak-kotak seperti ini. Nah, di bagian kiri ada wall structure, ini untuk mendesain ruangannya teman-teman, atau mendesain rumahnya, temboknya ya, bisa tembok rumah atau tembok kamar, tembok dapur dan lain sebagainya. Oke, kita coba kita buat roomnya teman-teman ya. Di sini misal teman-teman mau ukuran rumah ukuran 10 kali 10 ya, 10 kali 8. Nah, klik di sini, asal dulu teman-teman ya. Bisa diganti ya, ukurannya ini bisa diganti. Klik di sini, misal mau ganti ini ya, kita mau ganti 10 meter ya. Di sini berarti 1000 mili. 10.000 mili maksudnya. Seharusnya 10.000 mili ya, karena ukurannya pakai mili teman-teman ya. Terus kita mau di sini bikin 8 meter ya, kita klik sampingnya biar atasnya ini bisa diganti, yaitu 8.000 mili. Nah, ini jadi ukurannya 6 kali 10 meter. Kotak gini ya rumahnya. Kubik ya. Rumahku kebetulan kotak gini teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau ganti, mau ada yang ada belok gitu ya, kayak ada L-nya bahasa orang-orang tuh, bisa dikasih kayak gini teman-teman ya. Pokoknya sesuaikan dengan desain rumah teman-teman lah yang buat kotaknya gitu. Ini juga temboknya ini bisa dihapus teman-teman ya. Untuk ngapus gimana? Biar kursornya ini nggak plus seperti ini,
kita klik escape dulu ya. Nah ini jadi kursor biasa, kita bisa pilih ininya terus kita hapus. Nah itu teman-teman. Terus kok di sini nggak jadi mau seperti ini teman-teman, kita geret ke sini, tarik ke sini. Nah jadi kotak lagi teman-teman. Jadi bisa ditarik urur, geret-geret gitu ya, tarik-tarik. Oke, kita mungkin kotak kayak gini. Nah kalau rumahku ada terasnya 2 teman-teman, kita buat teras pertama di samping misalkan ya. Ini sampingnya teman-teman ya, depannya nanti di samping di sini misal ukuran 3 kali 2 meter ya. Kita ganti dulu ukurannya, di sini misal 2 berarti 2000. Terus di sini mau diganti 3 meter jadi 3000. Nah kita mau kasih teras lagi teman-teman. Di sini ukurannya mungkin lebih besar ya, kita buat ukurannya 3 kali 3 meter ya, seperti tadi. Klik ya, karena kalau nggak gini susah teman-teman ngepasin ukurannya ya. Kalau kita geret-geret gitu susah, agak susah. Tapi kalau kita langsung klik seperti ini sesuai dengan apa yang kita mau. Kok kayak gini gitu ya. Nah ini salah ya, aku naruh ukurannya. Kita balikin. Nah, kenapa salah? Seandainya teman-teman mau geser yang ini ke bawah gitu ya, yang aku blok biru ini ke bawah, maka yang diklik ini yang biru ini, jangan yang ini teman-teman. Nah, kalau yang ini berarti nanti ukurannya nambahnya ke atas sini teman-teman, ke atas sini. Tapi kalau yang ini kita ganti 3000, dia nambahnya ke sini. Nah seperti ini itu ya. Nah ini terasnya. Terus setelah kita buat teras ya, mungkin kita mau kasih ruangan teman-teman di sini. Misal ada apa ya, ada kamar. Kamarnya ukuran 3 kali 3 misal ya, 3 kali 3 atau 3 kali 4. Sini 4. Oh salah lagi, di sini 4 meter. Terus kemudian kita ganti lagi sebelah sini menjadi 3 meter. Kita klik di sini 3000 ya. Terus kita mau bikin lagi kamar juga di sini 3 kali 3 ya. 4 kali 3 juga misal ya. Kalau biar nggak lama di sini geser. Nah ini biar pas ya, 3 meter kita buat 3 meter. Kadang-kadang memang nggak pas. Oke. Di sini kok ukurannya 3 meter, di sini 3360 ya. Kok bisa ya? Enggak ya. Ini ukuran ruangan bersihnya teman-teman yang di dalamnya 3000 ini. Tapi kalau yang 3360 ini ukuran ruangan kotornya ya. Maksudnya karena ini udah 360 ini udah tambah tembok teman-teman ya. Jadi ukurannya nambah lebih besar. Tapi kalau ukuran bersihnya yang sebagian sini 3000 ini teman-teman. Oke. Setelah kita buat ruangan, mungkin itu kita buat sekat aja, nggak ruangan ya teman-teman. Ini kita buat mungkin teman-teman mau bikin sekat gitu, kita klik ya. Mana ini? Oke, ini buat sekat ya, mau ke dapur, tapi namanya dapur kan cuma butuh pintu ya teman-teman. Di sini sudah ada temboknya. Oke. Bentar. Oke, sudah jadi. Nah ini sekatnya. Ya, nah terus seperti ini, setelah selesai seperti ini bangunannya sudah selesai ya. Kita mau teman-teman mau kasih pintu, di sini ada pilihan pintu doors and windows ya, dikasih pintunya aja di sini teman-teman. Terserah nih di mana, misalnya di tengah gitu ya. Nah di sini Windows pintunya ini harus ditentukan ya. Ini bukanya ini ke dalam apa keluar teman-teman. Kalau seandainya keluar ya seperti ini. Kalau mau ke dalam kita klik flip ya di bagian atas ini. Kita flip. Nah ini dia bisa balik sendiri teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini kalau komputer pintu tarung atau pintu kupu. Kalau mau pintu satu single door kita bisa taruh di sini misal. Ya seperti ini hanya asal ya teman-teman, jadi desainnya itu nggak bagus. Oke, kita masukin seperti ini, kita flip lagi biar sesuai. Oke, berantem dong ya, seperti ini misal jadi seperti ini. Oke, setelah ada 2 pintu di sini single door untuk pintu ke setiap kamar.
sekarang kita akan kasih pintu teras samping ya. Kita bisa tambah di sini. Klik di sini, yuk duplicate ya teman-teman, biar nggak usah ngeklik di sini, biar lebih cepat. Klik duplicate, terus kita taruh sini. Sip. Nah, di sini kita lihat luas pintu, luas dari sini ke sini adalah 3 meter, terus kemudian pintu 1500 kita bisa ganti. Kalau pintu pada umumnya di Indonesia itu 1200 ya nih teman-teman, 1200 mm atau atau setengah meter kurang 30 cm. Nah, nih, jadi 1200 atau 1 meter 20 cm. Nah, terus kemudian karena ini ukurannya nih biar pas ya, kita taruh tengah sudah. Nah, ini kurang pas ya, kita ganti misal teman-teman ini 750. Oke, oh terlalu kiri ya. Oke, nah gini. Nah, teman-teman bisa paskan ya antara kedua bagian ini, kira-kira berapa jaraknya gitu. Terus setelah kita kasih pintu, kita bisa lihat review bangunannya di sini teman-teman nih, sebelah kiri kanan atas. Sebelah kanan atas ya teman-teman, bisa diperbesar juga reviewnya tuh guys, seperti ini jadinya. Nah, misal ini bagian teras karena tidak ada dinding ya teman-teman bisa ganti ini dindingnya, heightnya bisa diganti, tingginya itu bisa diganti ya. Misal kita draft menjadi 2 mili misal atau 20 mili. Nah, jadi biar datar ya teman-teman, tuh nggak ada dindingnya sebelah sini. Ini juga kita ganti dindingnya jadi draft ya, karena bukan dinding ya, ini teras ya, jadi hanya semen biasa gitu ya. Sebelah sini oke. Nah, seperti itu. Setelah itu kita samakan yang ini juga biar rapi ya teman-teman, karena ini teras, kita rapikan dulu sama. Oke. Nah, setelah rapi ya, kita lihat previewnya tuh rumahnya kira-kira akan jadi seperti ini ya. Nah, jadi mudah ya teman-teman untuk desain denahnya ya. Untuk denahnya itu mudah. Terus kita bisa masukkan furnitur di dalam rumah ya teman-teman. Di aplikasi ini kita bisa klik public library. Di sini ada furnitur, construction, finishes, lighting, kitchen. Jadi kayak perlengkapan rumah gitu ya teman-teman. Jadi ada contoh real seandainya kita masukin misal dapur cantik akan panjangnya seberapa, kebutuhannya panjangnya seberapa, yang dibutuhkan apa saja, itu bisa dipilih teman-teman. Misal kita akan pilih yang ini, kabinet L yang ini ya, ukurannya 2 meter 6 cm, 2 meter 60 cm kali 2 meter 7 cm, kemudian tingginya 2 meter 45 cm. Misal kita pilih ini ya teman-teman. Kita taruh di dapur. Soal dapurnya di sini. Oke, sebentar. Karena ini kan kalau mau pisah keluar ruangan ini sulit ya teman-teman bisa klik kontrol ya, biar mudah tuh dipindahkannya. Kalau nggak klik kontrol susah ya teman-teman. Oke, ini masih agak kegedean ya teman-teman ya, padahal ini 1 meter ya. Oh, karena dapurnya terlalu kecil teman-teman tuh. Dapurnya terlalu kecil. Dapurnya kita lihat ukurannya 2 meter, hanya 2 meter, dapurnya terlalu kecil. Jadi kita geser ini teman-teman biar nggak terlalu kecil. Misal dibuat 4 meter panjangnya ya, 4000 kita tulis di sini. 4000. Kalau 4000 terlalu panjang, kita bisa bikin misal 3500 ya, 3 meter setengah ya teman-teman. Salah. 3 meter setengah. Oke. Kita geser di sini menjadi 3 meter setengah. Nah, ini 3500 sip. Nah, misal ya ini kita geser
Nah, ini bagusnya aplikasi ini teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat langsung kondisi real, ukuran real dari satu ruangan. Kira-kira kalau kita kasih dapur cantik, dapur lemari atau yang lain, itu kira-kira ruangannya cukup enggak atau jadinya sempit enggak gitu. Jadi langsung kelihatan teman-teman realnya. Oke, kita lihat dapurnya sudah dimasukkan. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini teman-teman. Agak sempit ya. Ini karena nih agak sempit ya teman-teman, karena memang apa namanya, ini ada dapur 2, salah, ini harusnya dihapus dulu. Karena memang rumahnya itu nggak terlalu besar, ini tadi ukurannya hanya 8 meter kali 10 ya. Bisa. Nah, ini setelah kita kasih dapur, kita misal mau kasih yang lain teman-teman ya, setelah kita kasih dapur, kita mau kasih kasur di setiap ruangan. Misal teman-teman, kita pilih di sini kasur ya, furniture maaf ya, atau furniture combination. Jadi ini furniture combination itu sudah lengkap ya. Bedroom misal pilih kasur sudah dengan mejanya ya, sudah dengan lampunya dan lain sebagainya, sudah ada posternya gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman mau pilih yang hanya kasur tanpa kelengkapan meja atau lampu, kita teman-teman bisa pilih furniture ya. Di sini ada bed. Nah, ini adalah jenis dari bedsnya ya, ada children beds, sofa, single bed, mattress, bed frame dan lain sebagainya. Misal kita pilih children bed, misal untuk kamar untuk anak ya teman-teman. Nah, ini banyak desainnya, yang mau tingkat 2 atau tingkat 1. Misal ini ukurannya kita lihat 1 meter 3 cm dan panjangnya 2 meter 1 meter 30 cm dan 2 meter 10 cm. Oke, kita coba pakai ini teman-teman ya, ukuran kasur yang single untuk anak-anak. Kita taruh di sini misal. Nah, setelah itu kita pilih yang lain, misal untuk kamar kita pribadi, kita pilih yang double bed misalnya. Double bed berarti kamar untuk 2 orang ya. Kita pilih yang ini, yang ukurannya kira-kira pas nanti ya teman-teman, pilih yang kira-kira umumnya kasurnya di Indonesia itu berapa aja gitu. Jadi nanti teman-teman itu sudah punya gambaran real dari aplikasi ini. Jadi nanti kelihatan ruangannya itu kelihatan sempit atau tidak teman-teman ya. Kita posisikan bednya. Oke, kita taruh sini. Bisa kalau kurang pas bisa diputar teman-teman. Kita bisa ubah-ubah letaknya ya. Terus setelah bed kita mau masukkan di ruang tamu, misal kursi ya teman-teman, kursi tamu. Kita bisa pilih di sini furniture set aja ya, terus sofa set ya, sofa set jadi satu set aja biar praktis teman-teman ya. Kira-kira pilih yang teman-teman suka nanti desainnya yang seperti apa, apakah yang seperti ini atau yang seperti ini modelnya. Kalau model mungkin sulit dicari ya teman-teman, tapi kita cari yang ukurannya mirip dengan yang ada di toko. Biasanya modelnya seperti apa ukurannya seperti apa nih. Misalkan yang ini teman-teman, kita pilih yang ini, taruh sini set. Nah, sudah jadi. Kita mau kasih yang lain juga bisa teman-teman ya. Misal mau kasih pot, mau kasih lampu, mau kasih kulkas ya, kita kasih kulkas. Contohnya kita taruh refrigerators di sini, kulkas ya. Nah, ini oke, taruh sini warna merah ya biar berkilau. Oke, kita cari yang lain teman-teman, misal ini. Terus selain itu kita bisa masukkan jendela teman-teman ya. Nah, ini penting jendela karena biar memberikan informasi yang detail dan lengkap kepada pemborong atau tukangnya nanti teman-teman. Jendelanya mau ditaruh di mana, sebelah mana, ini penting.
Nah, kalau di sini misal ada kasur, maka jendelanya bisa ditaruh di atas kasur. Kita pilih jendela yang dua, misal double windows. Yang ini terlalu besar. Kita cari teman-teman, bisa dicari sendiri ya teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Dan yang terpenting itu perhatikan selera, perhatikan ukurannya ya. Karena kalau untuk model mungkin kita akan susah cari, tapi yang kita perhatikan adalah ukurannya teman-teman. Jadi biar nanti ketika kita buat atau kita bikin rumah, kita bikin jendelanya, ukurannya bisa menyesuaikan desain ini. Oke, kita ini pilih ini, kita taruh di sini, ya, tengah-tengah, dan kita duplicate, taruh sebelah sini, kita duplicate lagi, taruh sebelah sini, ya. Terus kemudian duplicate lagi, taruh sebelah sini. Nah, kita bisa ganti ukuran misal di ruang tamu, karena ruang tamu itu biasanya panjang ya, kita bisa ubah menjadi 2 meter misal. Height ya, kalau panjang, kalau tingginya itu height ya, kita ubah jadi 2 meter. Yang ini juga kita ubah menjadi 2 meter teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa lihat previewnya ya, viewnya. Nah, tuh. Nah, ini akan jadi seperti ini sebelah kanan ya teman-teman. Viewnya sebelah kanan atas. Nah, ini viewnya kira-kira nanti akan seperti ini nih jadinya rumahnya tuh. Sudah ada gambarannya. Misalkan jendelanya ini terlalu tinggi, kita bisa ubah ya, misal jadi 1600 atau 1 meter 60 cm, satunya juga 1600 atau yang lain ya. Bisa konsultasi dengan pengrajinnya teman-teman. Terus ini ketinggian dari tanah ya, bisa diperkirakan teman-teman. Misalkan kalau 60 cm ketinggian, kita ubah jadi 20 cm, 200 ya teman-teman, karena hitungannya pakai mili. Jadi kita kalau diubah jadi cm menjadi 220 cm menjadi 200 mili. Oke, ini posisinya salah. Nah, sudah. Kita lihat ruang tamunya jadinya seperti apa. Oke, kita bisa lihat sebelah sini ya teman-teman. Misal kita mau keluar juga bisa tuh, dari luar, misal dari depan kita lihat. Oke, set. Nah, ini orang masuk akan lihat seperti ini ya di previewnya. Terus misal dapur mau dikasih jendela juga, kita kasih jendela di sini untuk dapur. Nah, udah jadi teman-teman, jendelanya sudah lengkap, furniturnya sudah ada. Misal kita mau masukin kursi atau yang lain, bisa teman-teman, yang tanaman, binatang ya, banyak sekali pilihannya teman-teman ya, lengkap dan detail teman-teman. Nah, ini yang salah satu yang saya suka teman-teman ya, karena di sini lengkap. Jadi teman-teman bisa memperkirakan letak dari seluruh benda atau furnitur yang teman-teman mau kasih di rumah teman-teman. Jadi ruangannya itu akan pas gitu hitungannya teman-teman, nggak terlalu sempit atau tidak terlalu luas jatuhnya. Kita misal mau masukin yang lain juga bisa, taruh mobil di sini. Ini sudah menyesuaikan ya teman-teman mobilnya. Transportation misalkan kita pilih transportation. Oke. Nah, ini sudah menyesuaikan ya ukurannya teman-teman. Tuh lihat, ada sedan, ada sport, ada truk, ada yang lain. Ini sudah menyesuaikan teman-teman dengan ukuran mobil asli. Jadi nggak sulit nanti ketika menghitung luas dari suatu ruangan yang mau kita desain gitu, atau mau kita bangun teman-teman. Oke, sudah jadi ya. Jadi walaupun teman-teman pemula ini sangat mudah ya, kayak menggambar di kertas gitu pakai pulpen ya, hanya coret-coret atau kita masukkan ruangannya, kita kasih jendela, kasih furnitur, kelengkapan rumah yang lain ya. Jadi pemula pun bisa dengan cepat ya untuk membuat sebuah desain. Oke, setelah jadi seperti ini teman-teman, misal mau disimpan ya, klik save agar bisa dibuka lagi, diteruskan lagi nanti ketika teman-teman matikan laptop ya, teman-teman mau buka lagi, hidupkan lagi, bisa buka Chrome
bisa dibuka lagi dokumen ini, desain teman-teman yang sudah buat gitu. Jadi nggak perlu buat dari awal lagi, bisa diteruskan teman-teman. Nah, untuk mendownload hasil kerja kita bisa export file ini dengan mengklik drawing, terus floor plan drawings ya, floor plan drawings. Ini untuk mendownloadnya teman-teman. Jadi desain yang tadi teman-teman sudah buat kita bisa download. Nah ini ya, ini kita lihat. Nah ini ada detail ukurannya ya teman-teman. Ini ukurannya 4 meter bersihnya ya, 4 meter. Ini karena kalau kesini sedikit sudah beda. Ini ada temboknya, ini bataknya ini ada sendiri ya teman-teman ya. Jadi bersihnya 4 meter. Terus ke sini, ini ke sini 3 meter 70 cm dan lain sebagainya. Sudah ada detail ukurannya teman-teman. Jadi nanti tinggal diserahkan ke tukang atau mandornya, mereka bisa membaca dengan jelas teman-teman. Nah, kita download hasil kerja kita, terus sudah di download ya. Ini sudah bentuknya JPEG ya, kita lihat hasil downloadannya, gambarnya ya, jelas sekali ya teman-teman ya. Jadi jernih ya. Tidak ada sensor atau apapun. Oke, selain itu kita juga bisa mendownload construction drawing. Construction drawing itu adalah hasil kerja teman-teman, tapi bukan berbentuk 3D ya. Kalau tadi kan ada mobil, ada furniturnya juga ya. Tapi kalau construction drawing ini hanya gambarnya saja, gambar temboknya saja teman-teman ya. Jadi ini ada berapa, ini setiap detail tembok itu ada ukurannya teman-teman ya. Sudah jelas sekali. Kita tinggal klik download ya. Oke, sudah di download. Kita pilih file yang ingin kita buat, jenisnya JPEG atau PDF, misal JPEG ya, atau PDF saja. Download. Oke, setelah kita bisa download ini, kita bisa pilih yang lain ya teman-teman. Furniture plan view itu yang di download akan seperti ini. Furniture size view ya, jadi lengkap ya ukuran dari setiap furnitur yang kita pilih tadi, ada keterangan dan ukurannya teman-teman, dan jelas dan bisa di download ya. Setelah itu kita selain bisa mendownload plannya, kita bisa merender atau melihat pemandangan di dalam rumah nanti seandainya akan jadi seperti apa ya. Klik render tadi teman-teman, klik render, saya ulangi ya, klik render di sini bagian atas, kita klik render, terus kemudian kita pilih ruangannya di sini teman-teman, dari view-nya ini yang mana yang mau akan kita render tuh. Misalkan ruang dapur seperti ini dengan jendela yang di sini ya. Kok kayaknya jendelanya agak bawah ini ya. Nah, nanti bisa dibenerin teman-teman. Oke, kita klik render. Oke. Terus kita mau merender ruang lain, misal kamar pribadi kita ya teman-teman. Misal kamar mana? Set. Oke. Akan jadi seperti ini. Bisa dihias sendiri teman-teman. Bisa kita masukin tanaman atau yang lain. Kita masuk ke ruang tamu, mau merender ruang tamu ya, melihat view ruang tamunya nanti kira-kira akan seperti apa ya. Kita bisa klik render, tinggal geser-geser saja kursornya teman-teman. Agak ribet sih, tapi bisa dengan pelan-pelan. Oke, kita lihat hasil rendernya teman-teman ya. Wait, masih menunggu teman-teman ya. Nah, selain karena ini bisa menghemat budget ya, untuk membuat desain nggak perlu kertas, lebih detail ukurannya, sehingga nanti mandor atau tukangnya bisa melihat ini dengan jelas. Jadi insya Allah sesuai dengan keinginan kita. Terus kedua ini alasannya menggunakan aplikasi ini tidak dengan aplikasi lain. Aplikasi ini sangat mudah digunakan teman-teman ya. Jadi nggak perlu belajar berhari-hari gitu ya, berbulan-bulan ya, cukup dengan menggeser-geser saja, memilih furnitur yang dipengen ukurannya dan akan jadi. Terus yang ketiga, aplikasi ini tidak perlu menginstal teman-teman ya, jadi langsung
kunjungi webnya, kita buka dan kita gunakan. Jadi nggak ribet. Nah, ini adalah hasil render kita teman-teman. Kira-kira nanti ruangannya seperti ini, kalau kursinya seperti ini. Bisa dipilih kursi atau furnitur yang lain yang teman-teman sukai. Jadi bisa jadi referensi untuk nanti beli furniturnya teman-teman ya. Nah, itu jadi bagus ya teman-teman. Hanya butuh ya kira-kira 1 jam desain rumahnya akan jadi teman-teman. Nah, terus kalau kita mau masukin tanaman atau masukin yang lain, teman-teman bisa pilih di bagian public library ini ya teman-teman. Terus kekurangannya dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini agak sulit memberikan ininya teman-teman, atapnya ya atau gentengnya teman-teman. Gentengnya mau model apa di sini aku belum nemu ini. Jadi mungkin ada sih mungkin pilihannya, tapi agak ribet teman-teman. Karena sampai sekarang aku belum bisa. Nah, mungkin teman-teman bisa searching atau cari referensi yang lain agar atapnya ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau yang aku lihat di sini dari floor plan ini yang tersedia hanya atap yang tidak ada atap limas ya. Kalau di Indonesia kan musimnya atau yang paling sering untuk mewah rumah-rumah agar terlihat mewah itu atap limas. Kalau di sini nggak ada pilihannya teman-teman atapnya. Atapnya atap standar, atap rumah standar yang hanya segitiga ya, atapnya model segitiga gitu teman-teman. Ya mungkin itu saja teman-teman. Ketinggian dari temboknya ini bisa diganti, lantainya juga bisa diganti teman-teman, warnanya disesuaikan dengan model yang teman-teman inginkan. Jadi benar-benar bisa mirip dengan kondisi realnya. Kalau seandainya rumah teman-teman jadi kira-kira nanti akan seperti ini gitu loh ya, seperti arsitek-arsitek itu ya pada umumnya teman-teman, tapi bedanya ini gratis ya. Itu saja teman-teman sharingku kali ini, yaitu mengenai desain membuat rumah gratis, mudah dan ringan. Simak terus video-video yang lain di channel Ray Family karena masih ada informasi-informasi mengenai bangun rumah, jalan-jalan, dan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.